Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKP Sukabumi dan selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Pentakosta. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutahuruk. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Hari ini kita bersukacita karena saat ini kita kembali untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang gembira, masuk ke pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai. Mari kita puji dan muliakan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang hidup. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara-saudara, kebaktian minggu ini terjadi dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita pada kebaktian minggu ini adalah perubahan yang mendatangkan berkat. Dengan nas pembimbing dari Kejadian pasal 32 ayat ke-26 yang mengatakan, "Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita sadar bahwa dosa kerap menggoda dan merasuki hidup kita. Maka dengan rendah hati mari kita mengaku diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Tuhan yang setia, kami mengakui segala kelalaian kami dalam menjalani hidup yang Engkau berikan. Kami seringkali tidak setia menjadi murid-Mu. Kami sering mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tak jarang kami juga lalai melakukan firman-Mu dengan setia. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk hidup lebih baik
dan memberikan kami pengampunan. Inilah pengakuan dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Tuhan kita memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini dalam rasa syukur kami, sukacita kami, bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab kami ingin merenungkan isinya, namun kami sadari bahwa kami memiliki begitu banyak keterbatasan untuk memahami firman-Mu. Maka biarlah kami pada saat ini dapat dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini dapat kami pahami, dapat menjadi bekal kami di dalam melanjutkan kehidupan kami yang dipenuhi dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Demi Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 32 ayat ke-22 sampai ayat ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama dan kita merenungkan firman Tuhan dengan tema perubahan yang mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat ada seorang jenderal Tiongkok kuno yang bernama Sun Tzu. Jenderal Tiongkok kuno ini, dia adalah seorang ahli strategi militer, namun juga seorang filsuf. Dan ia pernah menulis sebuah buku berjudul The Art of War, Seni Peperangan. Pemikiran-pemikiran Sun Tzu sungguh brilian, saudara-saudara, sehingga tidak hanya memengaruhi dunia militer, dunia peperangan, tetapi juga berhasil memengaruhi dunia bisnis, ekonomi, perbankan, politik, budaya, bahkan olahraga. Pemikiran-pemikirannya, prinsip-prinsipnya ternyata bisa digunakan dalam berbagai macam dimensi. Ada salah satu ungkapan yang cukup terkenal dari seorang Sun Tzu. Ungkapannya begini, "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles." Dalam bahasa Indonesia artinya, jika Anda mengenali musuh dan mengenali diri sendiri, maka Anda tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran atau ratusan pertempuran. Bapak Ibu Saudara, Sun Tzu menekankan dalam ungkapan ini, if you know the enemy and know yourself. Jika kamu mengenal musuhmu dan juga mengenali dirimu, maka ungkapan ini mau menegaskan kepada kita tentang mengetahui seluk-beluk musuh itu bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan, tetapi juga penting untuk mengetahui seluk-beluk diri sendiri. Nah, saudara-saudara, barangkali prinsip ini yang kemudian menginspirasi banyak orang perihal tentang musuh terbesar dari seseorang adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Banyak orang untuk mencapai
kesuksesan, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kemenangan, berusaha sebisa mungkin mencari titik lemah lawan kita. Kalau kita berbisnis, gimana caranya supaya sukses? Gimana caranya mencari titik lemah kompetitor kita, saingan kita? Atau kita berolahraga, kita bertanding, bagaimana caranya menang? Kita berusaha di mana titik lemah lawan kita. Tapi saudara-saudara, seringkali kita gagal mengenali titik lemah diri kita sendiri. Ataupun sebaliknya, kita berusaha mencari tahu di mana letak kelebihan musuh kita sehingga kita bisa mengantisipasinya. Tapi kita seringkali lupa mengenali kelebihan diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, tepatlah ungkapan atau adagium bahwa musuh terbesar kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Karena kita perlu bisa punya kemampuan untuk mengontrol diri sendiri, kita perlu untuk bisa mengenali diri sendiri, kita perlu untuk bisa juga mengalahkan ego diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain, sebelum kita mengalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu tokoh Alkitab yang menjadi fokus kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini, yakni Yakub, saya pikir menunjukkan bahwa adagium itu tepat. Pernyataan bahwa musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, itu tepat. Atau Yakub dalam kisah yang kita baca, ternyata seperti mengaminkan pendapat dari Sun Tzu tadi. Sejak awal saudara-saudara, Yakub kita tahu di Alkitab kita, dia dipandang sebagai orang yang penuh dengan kelicikan. Dikisahkan bagaimana ketika dia baru lahir, dia tangannya memegang tumit Esau, lalu kemudian dia pernah dikatakan 2 kali dia menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dan juga untuk mendapatkan berkat dari Abraham. Maka tidak heran jika Esau begitu marah terhadap Yakub dan sempat berniat untuk membunuhnya. Dan lalu Yakub melarikan diri dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan sebagai seorang pelarian. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Kita ingat kemudian di perikop sebelumnya diceritakan ketika Yakub berencana berjumpa dengan Esau, berjumpa kembali dengan Esau. Alkitab kita menceritakan kepada kita bagaimana Yakub diliputi rasa khawatir sehingga dia begitu tidak tenang. Dan dia mengutus hamba-hambanya, dia berpikir keras bagaimana caranya meluluhkan hati kakaknya ini, meluluhkan hati Esau supaya ketika berjumpa, Esau tidak datang dengan amarah. Seluruh harta yang Yakub miliki dia serahkan gitu, dia berikan sebagai persembahan, sebagai tanda itikat baik. Namun sayangnya saudara-saudara, Yakub sendiri berdiri paling belakang. Dia tidak berani menghadapi paling depan. Nah saudara-saudara, pada perikop yang kita baca ayat ke-22 sampai ayat ke-32, kita kemudian dapat membaca kisah Yakub yang bergumul dengan Allah. Di sini kita melihat bagaimana ternyata Allah berinisiatif menjumpai Yakub dan mengajaknya bergumul, bergulat. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya Yakub bisa merendahkan hatinya dan membuat Yakub sadar bahwa perjumpaan untuk menyelesaikan sebuah konflik, perjumpaan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tidak bisa dielakkan. Dalam arti lain, saudara-saudara, ketika Yakub punya itikat baik untuk berdamai dengan Esau, bukanlah harta yang harus dikedepankan, tetapi perjumpaan secara langsung. Maka Allah memulai inisiatif untuk memberikan Yakub sebuah pembelajaran. Allah sendiri menginisiasi teladan untuk bergulat, bergumul dengan masalah. Maka Allah memposisikan dirinya melawan Yakub secara langsung. Allah datang
pada masa ketika Yakub sangat-sangat rapuh dan tidak bisa mengontrol rasa takutnya, rasa takut yang ada dalam dirinya. Dan ternyata di situ kita lihat, saudara-saudara, Yakub belum mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, rasa takutnya, rasa khawatirnya. Karena dia punya kesalahan di masa lalu yang belum selesai. Dan Allah berinisiatif untuk membantu Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat dan menemukan setidaknya ada dua hal penting. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan Yakub untuk berani mengalahkan dirinya sendiri. Yakub yang dalam pergulatannya yang singkat dengan Allah kemudian disadarkan bahwa memang ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Dia harus mau meruntuhkan egonya yang besar. Dan kita lihat hasil dari pergulatan dengan Allah itu di pasal 33 nanti. Yakub yang pada awalnya berdiri paling belakang dari rombongan, namun di pasal 33 dikatakan kini dia berdiri paling depan dari rombongan itu untuk menjumpai Esau. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, Allah yang berinisiatif mengajak Yakub bergumul, itu menyadarkan Yakub bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan Yakub sendirian. Meskipun Yakub berkali-kali melakukan kesalahan, Allah tetap mendampingi Yakub, Allah tetap ada di masa-masa sulit Yakub. Allah bahkan mau bergumul bersama dengan Yakub. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, Allah juga tetap mau memberkati Yakub. Maka dari dua poin penting tadi, saudara-saudara, kita mau merenungkan juga bahwa Allah begitu mencintai kita. Allah begitu mencintai saudara dan saya sebagai umatnya. Allah mau kita ini mengalami transformasi, mengalami perubahan yang baik demi kelangsungan hidup kita ke depan. Dan Allah tahu proses transformasi diri itu, perubahan itu tidak selamanya mudah. Bahkan cenderung selalu sulit, tidak mudah. Maka Allah memberikan dirinya untuk turut serta dalam proses itu bersama dengan kita. Ketika saudara-saudara saat ini memiliki pergumulan di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, dan lain-lain, saudara-saudara, kita percaya bahwa semua masalah pergumulan itu juga adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih tangguh, yang menjadi manusia yang lebih baik. Dan di situ sebetulnya Tuhan sedang bersama dengan kita. Di situ Tuhan sedang bergumul bersama dengan kita. Di situ Tuhan sedang mengajak kita, ayo kita bergulat. Kalahkan ketakutanmu, kalahkan egomu, kalahkan ketakutan terbesarmu, kalahkan dirimu sendiri. Di masa-masa sulit itu, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menempa kita dengan begitu luar biasa. Layaknya pisau yang diasah, layaknya logam mulia yang harus ditempa supaya dia bisa menjadi mulia. Maka mari kita perhatikan kehidupan kita, saudara-saudara, ketika kita ada di masa-masa sulit, ketika kita ada di lembah kekelaman, Tuhan selalu ada menemani kita. Meskipun kerap kali Tuhan justru membuat kita harus melewati masa-masa yang sulit, jalan yang tidak mudah, proses yang panjang, berliku, melelahkan. Kita pun harus banyak berkorban, kita pun harus mengalahkan ego kita, kita pun harus mengalahkan ketakutan kita. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa yang menarik juga dalam kisah Yakub yang kita baca tadi. Kalau boleh kita katakan ada perubahan langsung sebetulnya yang Yakub tunjukkan. Kalau sebelum-sebelumnya dia diidentikan dengan orang yang licik, orang yang picik, orang yang curang, orang yang manipulatif. Tapi saat itu, saudara-saudara, saat dia bergumul dengan Tuhan, saat dia bergulat, kita lihat dia berani untuk meminta berkat itu dengan jujur. Kalau dia punya pengalaman mendapatkan berkat dengan cara yang curang, tapi saat itu, saat
bergumul dengan Tuhan, ia meminta berkat itu dengan jujur. Ia tidak lagi menipu, dia tidak lagi memanipulasi untuk mendapatkan berkat itu. Bagi saya, saudara, ini menjadi berkat yang luar biasa yang Yakub terima, yaitu sebuah Yakub yang baru. Yakub yang tidak lagi terbelenggu dalam rasa ketakutannya. Yakub yang baru, Yakub yang tidak lagi menghindar dari masalah. Bukan lagi Yakub yang curang. Dan Yakub yang baru itu menjadi berkat yang luar biasa yang Yakub terima. Dampaknya bisa bermacam-macam. Dia bisa kembali berdamai dengan Esau dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memang bisa membentuk kita, mengubah kita menjadi lebih baik dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan mungkin juga cara-cara yang tidak kita inginkan. Kita pengennya berubah tapi dengan smooth, dengan lembut, dengan pelan, dengan enak. Tapi Tuhan inginnya kita dibentuk, diubah dengan cara yang sulit, dengan cara yang tidak menyenangkan. Tapi saudara, itu cara Tuhan. Dan kita perlu membuka diri, membiarkan Allah bekerja seturut dengan caranya. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Jangan memaksa Tuhan mengubah kita dengan cara kita. Saat kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, saudara-saudara, kita bukan hanya dapat merasakan berkat-berkat Tuhan itu, tapi kita pun pada akhirnya bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Ketika kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri, kita bukan hanya mengalahkan orang lain, kita mengalahkan musuh terbesar kita. Dampak positifnya bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, orang-orang yang mengenal kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal barangkali. Untuk itu Bapak Saudara, apakah saudara mau mengalami hal yang sama seperti Yakub, mau mengalami perubahan? Perubahan tentu yang baik, perubahan yang mendatangkan berkat. Jika saudara mau mengalaminya, maka hal-hal yang perlu kita ubah, kalahkan ego kita. Jangan kita terus menganggap diri kita benar, jangan kita terus menganggap bahwa diri kita mampu. Kita harus penuh kesadaran dan berserah penuh kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Saudara, mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, saat ini kami kembali datang untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan diingatkan untuk mau menjadi orang-orang yang membuka diri untuk mengenali kelemahan kami, ketakutan terbesar kami, dan keberanian juga untuk
mengalahkannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak ketakutan yang meliputi kehidupan kami, ada banyak kekhawatiran yang singgah dalam hidup kami. Untuk itu kami memohon kiranya Engkau dapat bersama-sama dengan kami, bergumul bersama dengan kami, menemani dan menguatkan kami dalam masa-masa sulit kami. Terlebih saat ini di tengah pandemi yang memberikan dampak yang bermacam-macam dan juga dampak yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan terus memampukan kami semua dengan berbagai peran yang harus kami jalani dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan juga dalam persekutuan pelayanan, bahkan juga di tengah-tengah relasi dan juga peran kami di tengah masyarakat. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengemban tugas pelayanan kami, tugas panggilan kami dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami mau berdoa juga pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun yang beristirahat di rumah. Kami berdoa bagi para lansia yang sampai saat ini masih harus beristirahat di rumah, belum bisa beraktivitas di luar rumah terlalu banyak. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menemani mereka dan juga terus menguatkan kehidupan mereka. Bagi yang sakit kami mohon kiranya Tuhan juga boleh memulihkan kembali kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang memiliki banyak pergumulan hidup, kiranya Tuhan menemani mereka dan juga menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang mengatasi proses belajar yang baru ketika mereka harus menjalani pembelajaran jarak jauh. Ada banyak keterbatasan, kiranya Tuhan juga menolong dan memampukan. Bagi anak-anak kami yang akan memasuki tingkat pendidikan di universitas atau di perguruan tinggi, dalam berbagai proses mereka untuk bisa mendapatkan tempat studi yang mereka inginkan, kiranya juga Tuhan sertai segala proses dan usaha mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19, para perawat, dokter, relawan, pemerintah, gugus tugas, dan semua orang yang terlibat yang berperan. Kiranya Tuhan juga menguatkan dan menolong mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati proses penemuan vaksin yang dilakukan berbagai lembaga di dunia ini. Kiranya itu juga boleh Tuhan sertai proses-proses yang mereka lalui demi kepentingan umat manusia. Kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dan turut campur tangan di dalam segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan permohonan-permohonan pribadi kami, doa-doa kami sebagai keluarga-keluarga. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan ingin kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu juga kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan
dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja melalui scan QR kode atau memasuknya ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Mari kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya aja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberikan curahan berkat yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Kini terimalah persembahan yang kami serahkan dalam ungkapan syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Mampukan kami untuk terus bersyukur dan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, menyebarkan kebaikan dan cinta kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Perubahan hidup menuju kehidupan yang lebih baik juga adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka jadilah umat Tuhan yang terus memberi diri untuk diubah dan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dimanapun saudara berada. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hidup
Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan aktivitas kita, lanjutkan hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kebaktian Minggu hari ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus memberkati.